Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Syafa. Saya Ahmad Abdul Jabbar dari Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat, negara mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Didefinisikan pula oleh Roger H.S. dengan alat atau agensi dan wewenang atau authority mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Maka bernegara dengan baik sangat penting bagi setiap warga negara. Plato mengatakan bahwa negara adalah tubuh yang senantiasa maju dan berevolusi, yang terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Ia menggambarkan secara naratif alasan mengapa manusia perlu bernegara. Plato mengatakan pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan teman atau orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lantas mereka bergabung dengan manusia yang lain. Jumlah mereka yang banyak secara tidak langsung menuntut adanya perjanjian yang harus ditaati dan disepakati, serta perlu adanya seorang pemimpin. Kemudian dilakukanlah pembagian tugas agar tidak terjadi tumpah tindih antara satu sama lain. Suatu negara membutuhkan seorang pemimpin atau kepala negara yang memiliki otoritas untuk melakukan suatu tindakan tertentu apabila terjadi sesuatu terhadap mereka. Dan seorang pemimpin tersebut harus mampu menjadi penengah untuk mengatasi segala konflik yang terjadi. Tanpa adanya negara, seseorang manusia tidak akan tertib, teratur, dan keamanannya tidak akan terjamin. Selain adanya pemimpin, suatu negara juga harus mengetahui bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Karena kedua hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam suatu negara. Dan kedua aspek tersebut akan kami jelaskan di video berikut. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara merupakan aspek yang penting karena dapat menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan dan sumber kewenangan kedua pemerintahan tersebut. Bentuk negara di suatu negara dapat dilihat dalam hukum dasarnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan dan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang pertama adalah negara kesatuan atau yang bisa disebut juga negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Pemerintahan pusat inilah yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Dan jika ditinjau dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal. Artinya, negara ini hanya memiliki satu negara dan tidak tersusun dari beberapa negara. Dalam penyelenggaraannya, bentuk negara kesatuan ini menerapkan dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi, yaitu urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk membuat peraturan atau mengurus daerahnya sendiri. Sistem ini memiliki keunggulan. Salah satunya yaitu adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Sementara itu, salah satu kelemahan yang dimiliki sistem ini adalah peraturan dari pusat seringkali tidak sesuai dengan keadaan daerah. Sistem yang kedua yaitu sistem desentralisasi, yakni pemerintah daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Sedangkan kelemahannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan
dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Adapun ciri-ciri negara kesatuan antara lain, yang pertama, mempunyai satu undang-undang dasar, yang kedua, mempunyai satu presiden, dan yang ketiga, hanya pusat yang berhak membuat undang-undang dasar. Contoh negara yang berbentuk kesatuan ialah Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Singapura. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Bentuk negara serikat atau federasi adalah negara bersusunan jamak yang merupakan gabungan dari beberapa negara-negara bagian. Negara-negara bagian tersebut awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dan membentuk negara serikat, negara-negara bagian tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Namun, kekuasaan asli tetap berada pada negara-negara bagian, karena negara bagianlah yang berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan yang diserahkan negara bagian kepada negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara lain. Misalnya, yang pertama, hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, seperti masalah daerah, kewarganegaraan, dan perwakilan diplomatik. Yang kedua, hal-hal mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai. Yang ketiga, hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah serta asas-asas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat. Yang keempat, hal-hal tentang uang dan keuangan, misalnya pajak, bea cukai, monopoli, mata uang atau moneter. Dan yang kelima, hal-hal tentang kepentingan bersama antar negara bagian, seperti pos, telekomunikasi, dan statistik. Secara umum, bentuk negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian. Yang kedua, kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ketiga, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Keempat, setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Dan yang kelima, kepala negara memiliki hak veto yang diajukan oleh parlemen. Contoh negara di dunia yang berbentuk serikat antara lain Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Brazil, Malaysia, dan Swiss. Perbandingan antara bentuk negara federasi dengan negara kesatuan. Yang pertama, pada negara federasi, bagian-bagian negara disebut negara bagian, sedangkan pada negara kesatuan, bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Yang kedua, pada negara federasi, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang-undangnya sendiri, dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan pada negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Dan yang ketiga, pada negara federasi, wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci, dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Sedangkan pada negara kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi, dan residu powernya ada pada pemerintah pusat. Selanjutnya, ada bentuk negara pada zaman pertengahan. Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Il Principe mengatakan bahwa bentuk negara hanya ada dua pilihan. Jika tidak republik, tentulah monarki. Perbedaan yang terdapat dalam bentuk monarki dan republik adalah apabila cara terjadinya pembentukan negara secara psikologis atau secara alamiah yang terjadi dalam jiwa atau badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang atau individu, maka bentuk negaranya adalah monarki. Lalu, apabila cara proses terjadinya pembentukan sebuah negara secara yuridis,
secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak, sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan, maka bentuk negaranya adalah republik.